Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar atau mencoba membuat makro sederhana yang mungkin teman-teman bisa simak videonya. Semoga setelah teman-teman simak videonya, teman-teman jadi paham bagaimana sih penggunaan makro di Excel atau mungkin nanti di Word atau PowerPoint. Ya, jadi intinya makro adalah seperti teman-teman misalkan teman-teman adalah seorang barista kopi, lalu teman-teman sedang mendidik barista baru di kafenya. Jadi sebagai barista senior, teman-teman menunjukkan cara membuat kopi kepada barista junior. Misalkan teman-teman menerangkan urutan membuat kopi, ambil gelasnya, kemudian masukin gulanya, masukin kopinya, kemudian tuangkan air panas. Ya, 4 langkah itu ya Anda sampaikan ke barista junior untuk membuat 1 gelas kopi. Nah, untuk membuat 100 gelas kopi, maka yang harus dilakukan dari barista junior adalah mengulang sebanyak 100 kali 4 atau urutan 4 langkah tersebut, yaitu ambil gelasnya, masukin gula, masukin kopi, dan tuangkan air panas. Ya, jadi seperti itu fungsi makro. Ya, jadi kita berikan template urutannya, nanti makro yang menjalankan template tersebut secara berulang sesuai perintah kita seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan contohnya ya, saya punya 3 sheet, sheet 2, sheet 3, sheet 4 ya. Nah, kita akan merubah format gaji ini ya menjadi format ribuan ya. Jadi kita nanti inginkan formatnya berubah seperti ini, lalu seperti ini ya. Ini kita akan lakukan pada semua sheet. Ya, jadi caranya oke, kita buat dulu rekaman datanya untuk sheet 2 sebagai contohnya. Ya, kita klik di sini. Kemudian klik developer ya untuk merekam urutan atau memulai merekam makro. Klik record makro. Oke, kemudian beri nama dulu. Gaji jadi ribuan. Gaji jadi ribuan ya. Ini namanya bebas ya, teman-teman. Oke. Ya. Kemudian di sini ada shortcut key, ya ini Anda bebas ya. Misalkan gaji jadi ribuan ini Anda bisa juga jalankan dengan menekan tombol kontrol apa gitu. Misalkan kontrol shift X. Ya, jadi saat Anda tekan kontrol shift X, maka makro yang bernama gaji jadi ribuan ini dieksekusi oleh Excel. Deskripsinya juga bebas. Merubah format gaji jadi ribuan, misalkan 300 menjadi oke, seperti itu. Kemudian oke, sekarang kita sudah sedang merekam ya makro ya. Jadi sekarang kita mulai membuat urutannya. Pertama tekan Ctrl Shift panah bawah ya, ini untuk memilih semua data gaji. Oke. Kemudian masuk ke menu Home, General, pilih Number. Ya, ini kita sedang membuat urutannya. Kemudian pilih ini, lalu hilangkan 2 angka di belakang koma, klik ini. Ya, jadi urutannya tadi kita pilih seleksi semua data, kemudian masuk ke menu Home, ubah jadi Number, klik ini, dan hilangkan 2 angka belakang komanya dengan ini. Seperti itu urutannya ya. Kalau sudah selesai, kita stop proses record makronya, klik menu Developer, stop recording. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita coba jalankan untuk sheet yang lainnya. Kita klik sheet 3. Oke, kita klik di sini dulu ya. Seperti tadi kita merekam makro, posisi kursor kita awalnya ada di sini. Ya, jadi kita harus pasang juga di sini saat ingin menjalankan makro yang tadi kita rekam. Ya, kita boleh tekan Ctrl Shift X untuk menjalankan makro tadi. Ya, langsung otomatis berganti. Begitu pula di sheet 4, simpan di sini.
Ctrl Shift X. Ya, otomatis berganti ya. Jadi dengan membuat makro ya, maka teman-teman akan terbantu saat melakukan pekerjaan-pekerjaan berulang ya. Anda cukup buat satu kali urutan, contoh urutan kerjanya, dan Anda rekam dengan makro, lalu Anda bisa eksekusi pada kasus-kasus yang sama seperti itu ya. Jadi akan sangat membantu. Oke, kurang lebih itu dia contoh merekam makro dan menjalankannya ya. Sekali lagi Anda boleh menjalankan menggunakan shortcut yang sudah Anda buat, atau misalkan saya coba ulang ya. Saya coba kembalikan. Oke. Atau misalkan Anda ingin menjalankan makro yang direkam, bisa lewat menu ini. Kemudian pilih makro. Nah, di sini adalah makro yang sudah Anda buat. Anda boleh tekan klik dulu di sini ya. Ya, pastikan posisi kursornya atau posisi selnya sama seperti Anda merekam makro awalnya. Jangan sampai seperti ini ya, ini akan gagal karena waktu tadi Anda merekam makro, posisi sel aktif Anda ada di data paling pertama. Saya ulang, developer, makro, pilih makro yang ingin dijalankan, kemudian klik run. Ya, jadi ini langkah atau cara kedua selain menggunakan shortcut. Ya, otomatis terganti. Oke, itu dia cara menggunakan makro yang sederhana di Excel. Selanjutnya, misalkan teman-teman ingin simpan dokumen ini, nah ini yang paling penting juga cara simpannya. Kalau teman-teman ingin simpan, tentu Anda tekan Ctrl S. Yang paling penting agar makro tersebut tidak hilang, maka format datanya harus teman-teman perhatikan ya. Save as tipenya itu pilih yang ini ya, Excel Macro Enable Workbook. Jadi yang ini, bukan yang paling atas ya. Default Excelnya kan yang ini, Excel Workbook, tapi Anda pilih yang Macro Enable ya, agar script makro tadi atau urutan perintah makro tadi itu tersimpan juga seperti itu. Oke, kira-kira itu dia cara menggunakan makro yang sederhana. Semoga teman-teman terbantu. Sampai jumpa di video yang lain.